Ada beberapa mahasiswa yang sudah memberikan jawaban ya dari pertanyaan yang sudah saya berikan. Di sini sudah tertera. Jadi ini bukti otentik ya. Jadi tidak akan keliru dalam pengambilan nilai karena setiap nama-nama mahasiswa yang menjawab itu pasti saya tulis di sini di PPT-nya dan sekaligus saya rekam. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi istilahnya jangan berpikir nanti Bu Kiki salah ngasih nilainya padahal saya nggak tanya, nanti juga saya dikasih nilai bagus kok. Nah, jangan berpikir seperti itu ya karena data-data yang ada di saya itu sudah lengkap. Jadi saya hanya tinggal merekap saja setiap pertemuan ya nama-namanya siapa aja yang sudah ada. Kita kemarin itu sudah masuk ke bagian-bagian dari sistem saraf pusat ya. Ini sudah ada penjelasan terkait yang pertama, sistem saraf pusat itu ada otak ya. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin nama-namanya di sini sudah ada ya. Kemudian sudah sampai otak besar sudah. Oke, bagian-bagian otak besar berdasarkan lobus juga sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke otak depan. Nah, ya. Jadi karena bisa disebutkan ya bahwasanya otak kita itu tidak hanya terdiri dari satu bagian saja, ya. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang saling menyatu ya dan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda tentunya, tetapi membentuk suatu sistem yang itu memiliki tujuan yang sama, ya. Jadi di dalam otak kita itu ada yang disebut dengan cerebrum, ya. Cerebrum itu adalah otak besar. Kemudian ada diencephalon, ini adalah otak depan, ya, yang itu terdiri dari talamus, hipotalamus, dan kelenjar pituitari. Kemudian ada otak tengah, ini yang disebut dengan midbrain, dan otak belakang. Ini ada otak kecil atau cerebellum, ya. Kemudian ada pons dan ada medulla oblongata. Jadi ini adalah bagian-bagian penyusun atau komponen penyusun dari otak. Nah, untuk otak besar ini sudah kita selesaikan ya untuk sesi tanya jawabnya kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke otak depan. Nah, ini disilahkan ya untuk mahasiswa yang ingin memberikan penjelasan terkait otak depan ya. Nah, di sini seperti gambar yang sudah saya tampilkan tadi ya, bahwasanya otak depan itu terdiri dari 3 bagian ya. Nanti dipersilahkan setiap mahasiswa itu menjelaskan satu bagian. Jadi di sini nanti akan ada 3 mahasiswa. Tapi saya sebut satu persatu dulu ya untuk yang bagian pertama. Jadi biar kita tidak kesulitan untuk memahami. Jadi otak depan itu ada bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Nah, sekarang silahkan siapa yang akan menjelaskan bagian otak yang pertama. Itu namanya apa? Ya, yang ditunjukkan oleh nomor 1. Nanti bisa dilanjutkan ya untuk penjelasan berikutnya. Oke, di sini yang sudah raise hand atas nama Reni Ayunita ada? Ada, Bu. Oke, silakan Reni. Baik, Ibu. Untuk yang pertama itu, otak depan itu talamus. Terletak antara korteks cerebral serta otak tengah. Struktur paling besar yang terdapat pada diencephalon. Fungsinya Untuk yang pertama itu ada talamus, Bu, terletak antara korteks cerebral serta otak tengah. Struktur paling besar yang terdapat pada
diencephalon. Fungsinya yang pertama itu untuk menghantarkan sinyal sensorik serta motorik yang berhubungan dengan kesadaran, tidur serta kewaspadaan menuju korteks otak. Yang kedua itu pengendalian fungsi otonomi berbagai organ tubuh. Yang ketiga itu keseimbangan tubuh. Yang keempat itu pengatur ekspresi wajah. Cukup, Bu. Oke, baik. Coba Reni dilihat pada gambar ya. Yang dijelaskan tadi talamus ditunjukkan oleh nomor berapa? 1, 2, atau 3. Ini bagian dari otak tengah ya. Yang mana? Ya, ini nomor 1, Bu. Ya, nomor 1 ya, benar. Jadi ini yang ditunjuk nomor 1 ini adalah talamus ya, yang merupakan bagian dari otak tengah. Nah, sekarang kita lihat untuk talamus itu sendiri secara deskripsinya itu seperti apa. Nah, ini. Jadi otak otak depan ya tadi ya yang disebutkan ya. Nah, otak depan yang terdiri dari talamus, ya, hipotalamus, pituitari tentunya memiliki fungsi yang berbeda meskipun sama-sama sebagai bagian dari otak depan, ya. Yang dijelaskan Reni tadi adalah yang talamus ya. Jadi talamus ini letaknya adalah di antara korteks cerebral ya, yang paling luar ini ya, dan otak tengah atau midbrain-nya dan merupakan bagian otak yang paling besar. Jadi otak depan itu. Nah, fungsinya apa saja? Di sini bisa kita lihat ya. Jadi tidak ada bagian otak yang fungsinya itu tidak penting ya. Semuanya itu penting. Jadi yang menjadikan kita itu bisa dalam kondisi yang seimbang ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengekspresikan ya face kita ya. Jadi kapan kita bisa tersenyum, kapan kita bisa cemberut atau marah atau yang lainnya itu sangat dipengaruhi oleh talamus seperti itu. Jadi bisa dikatakan talamus itu juga berperan dalam pengaturan mood seseorang ya termasuk kita ya. Jadi dalam hal ini otak tengah itu memang otak depan itu memang memiliki kontribusi yang besar ya untuk mengekspresikan mood yang sedang kita alami ya, entah itu moodnya baik atau moodnya tidak baik seperti itu. Nah, kemudian selain itu semua, itu ada kaitannya dengan kesadaran. Ya, kemudian dalam kondisi yang tidak sadar, misalkan dalam kondisi tidur, ya, bukan berarti semua sistem yang ada di dalam tubuh kita berhenti, tidak. Jadi meskipun dalam kondisi kita tidak sadar sekalipun, semua sistem tetap berjalan. Ya, jadi bukan berarti hilang begitu saja, meskipun mungkin secara ritmenya itu lebih halus atau lebih pelan ya dibandingkan dengan kita pada saat beraktivitas ya. Jadi kalau tanpa adanya otak depan ini ya sulit bagi kita ya untuk tetap terjaga terus, padahal manusia itu kan butuh yang namanya istirahat ya dalam kondisi yang tidak sadar. Jadi kalau dalam kondisi yang tidak sadar tidak ada peran dari otak ini ya untuk mengatur itu semua ya wassalam gitu ya. Artinya kita tidak bisa mengendalikan segala apapun yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan seperti detak jantung, aliran darah, itu semua kan secara otomatis terjadi baik itu disadari atau tidak disadari. Nah, itu adalah bagian penting dari talamus yang itu merupakan bagian dari otak depan ya. Nah, talamus itu ada beberapa bagian-bagian lagi ya. Nah, silahkan di sini sudah saya siapkan ya tabel untuk mahasiswa bisa memberikan penjelasan ya. Ada 9 bagian di dalam talamus kita. Berarti sebetulnya tadi istilah otak depan itu merupakan bagian yang besar karena memang di dalamnya itu banyak part-partnya ya, banyak bagian-bagiannya. Nah, di dalam talamus itu sendiri pun bagiannya ada 9, gitu. Belum bagian yang lain, gitu ya. Nah, saya silakan, ya ini kesempatan yang sangat bagus banget, karena apa? Karena pertanyaannya banyak. Jadi nggak rebutan tuh kalian ya. Jadi siapa yang bisa berpartisipasi, silakan ya. Jadi saya terbuka saja. Kalau memang merasa belum, silakan. Kalau memang ada yang sudah tapi ingin memberikan jawaban lagi juga silakan.
ya. Karena tentunya semuanya ini akan tercatat ya. Jadi tidak di akhir pun saya tidak akan memberikan nilai yang tidak sesuai ya. Saya memberikan nilai sesuai dengan apa yang kalian berikan ya pada saat perkuliahan. Oke, dipersilahkan ada 9 ya di sini saya tuliskan namanya. Ada Delina, ya? Ada Ibu. Oke, kemudian ada Dwi Sekar. Hadir, Bu. Kemudian ada Intan Almasya. Ada Bu. Ada Bu. Kemudian ada Arina. Ada Ibu. Terus apa lagi ini? Saskia ya. Saskia. Kemudian ada Rizky. Tiga lagi siapa ini? Sela ya. Sela. Kemudian Abiat. Yang nomor 9 ada Adila ya. Oke, silakan untuk nomor bagian yang pertama ya, Delina bisa menjelaskan nama bagiannya apa, kemudian fungsinya apa. Itu layarnya nggak ada, Bu. Masih yang talamus, Bu. Oh, Mas yang talamus. Oke, bentar. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, silakan dimulai dari Delina. Talamus terletak antara korteks cerebral serta otak tengah. Struktur paling besar yang terdapat pada diastiphalon. Fungsinya menghantarkan sinyal dengan kesadaran tidur serta kewaspadaan menuju korteks otak. Pengendalian fungsi otonomi berbagai organ tubuh, keseimbangan tubuh, pengatur ekspresi wajah, tersenyum, cemberut, dan lain-lainnya. Cukup, Ibu. Oke, dilanjut Dwi Sekar. Bagian yang kedua ada nukleus lateral atau ventral talamus berfungsi sebagai pusat integratif sentral untuk kontrol motorik, menerima masukan dari otak kecil striatum dan korteks dan memproyeksikan ke korteks motorik primer. Cukup, Bu. Ya, dilanjut Intan Almasya. Baik, Bu. Bagian yang ketiga yaitu nukleus ventralis lateralis mempunyai fungsi menerima saraf dari globus pallidus dan cerebrum dan juga mengeluarkan serabut-serabut yang berjalan menuju korteks cerebri. Cukup, Bu. Oke, dilanjut. Baik, Bu. Untuk bagian talamus yang keempat itu ada nukleus ventralis posterolaterales, merupakan stasiun tempat sinapsis struktus spinotalamicus dan lemmus medialis kemudian berjalan menuju korteks cerebri. Cukup, Bu. Ya, dilanjut. Baik, untuk startum yang kelima itu ada centrum medianum, itu berkaitan dengan corpus startum. Terima kasih, Bu. Untuk yang keenam ada nukleus medial berkaitan dengan hipotalamus dan lobus frontalis. Sudah, Ibu. Untuk yang ketujuh itu ada nukleus pulvinar, itu berkaitan dengan lobus orbitalis dan lobus parientalis. Cukup, Bu. Ya, 8, 9, lanjut. Ya, untuk yang bagian 8 itu ada corpus
geniculatum medial. Itu berkaitan dengan sebagai stasiun penghubung penghantar rangsang dalam pendengaran. Sekian, terima kasih. Terakhir. Adila. Maaf Tidak. Ibu, Delina tadi Delina mau jawab nukleus talamus anterior itu, Bu. Ya, yang terakhir Adila, ada Adila? Ada Ibu. Ya, silakan. Sebentar ya Bu. Gimana? Atau digantikan dulu yang lain? Boleh Bu, sinyalnya ini Bu, dut-dutan. Oke, saya persilakan yang lain untuk menyebutkan yang nomor urut 9 ya. Di sini yang sudah resen ada Desi Ayu Andasari ada? Desi Ayu ada? Tidak ada juga, tapi raise hand, bingung sayanya. Silakan siapa yang akan menjawab nomor 9. Kalau tidak ada, saya persilakan yang masih raise hand ya. Di sini yang masih raise hand adalah Reni Ayunita, mau jawab lagi? Delina, mau jawab lagi? Bu Dwi Sekar mau jawab lagi boleh, Bu? Oh ya, silakan. Yang tidak menjawab, raise hand-nya diturunin ya, pegel itu lama-lama. Iya Ibu. Ya, yang tidak mau menjawab, raise hand-nya diturunin biar sayanya manggilnya yang sesuai kemauan untuk menjawab ya. Yang tidak menjawab diturunkan saja. Oke, silakan Dwi Sekar. Yang ke-9 itu ada formasi retikularis terdiri dari anyaman sel-sel dan serabut saraf kontinu yang terletak di lapisan dalam dan terbentang dari medula spinalis melalui medulla oblongata, spons, mesencephalon. Cukup, Bu. Oke, baik. Sudah 9 ya. 9 bagian dari talamus, yang itu juga merupakan bagian dari otak depan ya. Jadi 9 itu bukan berarti tidak berfungsi ya. Jadi ada fungsi yang memang dikatakan sebagai fungsi yang vital ya, kaitannya dengan otak depan itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada nukleus talamus anterior ya. Jadi ada bagian anterior ya. Nah, di sini untuk perannya ya. Jadi bisa dikatakan sebagai penerus rangsangan ya. Jadi ketika ada rangsangan masuk di dalam sensor ya, sensor yang ada di bagian otak begitu ya, itu langsung masuk ke dalam sistem limbik ya, yaitu nanti akan diteruskan kepada rangsangan berikutnya ke korteks ya. Nah, kemudian ada nukleus ventralis anterior ya, kemudian ada nukleus ventralis lateralis, ada nukleus ventralis posterior lateralis ya, dan ini semua adalah bagian-bagian yang memang sangat vital ya di dalam talamus itu sendiri ya.
Bahkan di sini juga ada bagian otak yang dia juga berperan dalam proses pendengaran ya. Jadi pendengaran yang memang kita selama ini banyak dominannya adalah bagian telinga ya. Jadi bukan berarti hanya telinga saja yang bertugas ya, tetapi ada bagian otak yang mampu untuk menerima ya atau menghantarkan rangsangan yang itu dalam bentuk suara ya ke bagian pendengaran gitu ya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang menghambat ya tentunya akan sulit ya untuk diterima ya. Jadi dalam hal ini memang semua sistem itu harus berjalan dengan baik dan tidak boleh ada yang tidak berfungsi. Nah, ini bagian dari talamus ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hipotalamus. Tadi talamus ditunjukkan oleh nomor 1 ya. Silakan di sini siapa yang akan menjawab? Mahasiswa dipersilakan ya. 1 di sini saya persilakan. Untuk menjelaskan bagian hipotalamus ya. Di sini yang sudah resen ada Putri Harum. Putri Harum ada? Ada, Ibu. Oke, silakan Putri Harum ditunjukkan dulu nomor berapa hipotalamus. Hipotalamus ada di nomor 2, Ibu. Oke, silakan dilanjutkan penjelasan untuk letak dan fungsinya. Yang kedua ada hipotalamus, terletak di dasar otak dekat kelenjar hipofisis, berperan penting dalam homeostatis tubuh, penyesuaian organisme dengan variasi eksternal. Fungsinya mengatur dalam pelepasan hormon yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis, lalu mengatur suhu tubuh, mengendalikan makanan dan asupan air seperti lapar dan haus, mengatur perilaku seksual dan reproduksi, mengatur siklus harian dan perilaku fisiologis, juga dikenal sebagai ritme sirkadian, mediasi respon emosial. Sudah, Ibu. Oke. Tadi yang pertama adalah talamus dan yang kedua ini adalah hipotalamus ya. Tentu kalian sering ya sebenarnya ya mendengar istilah talamus, hipotalamus begitu. Bahkan di mata kuliah Anfisman pun yang pertama ya kaitannya dengan pengaturan suhu ya. Ingat kan ya bagaimana tubuh kita tetap membuat stabil ya, jangan sampai terlalu panas atau mungkin terlalu dingin dan jangan sampai kita mengikuti kondisi yang ada di lingkungan dan bagaimana caranya tubuh kita tetap stabil. Nah, itu yang yang dibutuhkan itu adalah pengaturan di hipotalamus yang itu ada di bagian otak ya. Nah, hipotalamus itu yang ditunjukkan oleh nomor 2 ya. Ini ada penjelasan berkenaan dengan letaknya. Sebenarnya kalau dari letaknya tadi sudah terlihat ya bahwasanya ini adalah hipotalamus ya yang memang dia terletak di bagian dasar otak ya. Nah, kemudian dia memang dekat dengan kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Ya, ini yang nanti untuk nomor 3 ya. Nah, fungsinya untuk hipotalamus ini memang erat kaitannya ya dengan keseimbangan sistem hormon di dalam tubuh ya. Di mana sistem hormon itu sebetulnya bukan hipotalamus langsung ya yang menghasilkan, tapi hipotalamus ini bisa dikatakan sebagai pengatur sistem. Jadi memberikan sinyal atas kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di dalam tubuh kita. Kalau yang mensekresikan hormon tentu adalah kelenjar pituitari, jadi kelenjar hipofisis. Nah, ini nanti akan ada di slide berikutnya ya, yang kaitannya dengan pituitari. Nah, kemudian selain untuk pengaturan hormon ya hipotalamus itu juga mengatur suhu tubuh. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal. Ya, jadi penjelasan bagaimana sih mekanisme tubuh kita untuk mengatur keseimbangan suhu ya. Bagaimana sih tubuh kita ketika mengatur keseimbangan hormon insulin misalkan. Nah, itu hipotalamus yang sangat berperan erat ya. Jadi kalau hipotalamus kita ada sesuatu yang something wrong ya, tentu ini sangat membuat kacau ya, kacau sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tidak peka gitu ya kalau tubuh kita sebenarnya butuh keseimbangan, tapi karena hipotalamus nggak memberikan informasi, akhirnya ya kelenjar-kelenjar yang harusnya mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkan jadi nggak ngeluarin gitu ya.
Kemudian selain untuk hormon, selain untuk pengaturan suhu, itu juga sebagai apa ya, respon terhadap kekurangan yang ada di dalam tubuh kita ya, misalkan kebutuhan air, kebutuhan makan ya, kapan kita dehidrasi, kapan kita butuh makan, kapan kita butuh minum ya. Jadi kalau nggak ada sinyal, nggak peka itu tadi ya, jadi kita tidak merasakan kalau sebetulnya tubuh kita ini sedang butuh energi, makanya harus makan, makanya harus minum gitu ya, jadi bahaya sekali. Ini tentunya akan menjadi bagian yang harus kita jaga ya, jangan sampai itu semua membuat tidak seimbang begitu. Kemudian selain itu juga erat kaitannya dengan proses perkembangan dalam hal reproduksi ya. Jadi ada kematangan proses reproduksi dengan semakin bertambahnya usia ya. Beda ketika kita masih anak-anak yang belum ada perkembangan ke arah situ ya. Jadi ada istilah dewasa ya. Di dewasa itu kalau dalam arti biologis itu artinya sudah siap ya, artinya sudah matang ya semua organ-organ reproduksinya gitu. Tentu laki-laki dan perempuan memiliki tanda-tanda yang berbeda ya dari segi ciri-ciri untuk sekundernya. Kemudian selain itu juga mempengaruhi dari segi apa ya? Karena tadi di awal kan disebutkan kalau otak bagian depan itu erat kaitannya dengan mengatur kontrol emosi ya, mengatur mood gitu ya. Tapi bukan berarti kita pasrah dengan itu semua. Jadi sebetulnya semua itu bisa kita kendalikan ya terhadap responnya seperti apa. Kenapa? Karena dengan kondisi yang under pressure itu tentunya akan menyebabkan kardian kita atau jantung kita itu ritmenya tidak stabil ya. Jadi kalau pernah dengar istilah orang yang suka marah-marah itu jantungan, itu sebenarnya relate ya. Kenapa? Karena membuat jantung kita tuh jadi kerjanya nggak stabil gitu ya. Adrenalin meningkat ya. Memang adrenalin sangat dibutuhkan ketika kita diminta untuk harus melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita ya kalau kita tuh berani ya. Ada satu sisinya itu membantu sekali. Jadi tapi satu sisi yang lain jantung kita kasihan ya karena detaknya terlalu cepat gitu ya. Jadi kalau kaget orang yang nggak biasa tentunya akan menyebabkan tubuh menjadi tidak stabil gitu ya. Marah-marah, nah itu juga menjadi bagian yang membuat jantung kita nggak sehat gitu ya. Nah dalam hal ini tentunya kita bisa nih menyeimbangkan, sudah tahu kalau memang itu semua harus seimbang, jadi bagaimananya cara kita mengkontrol agar hipotalamus ini bisa melakukan tugasnya itu dengan baik. Makanya bisa dikatakan ini sangat vital itu tadi ya, karena fungsinya banyak banget itu terkait hipotalamus ya. Ini adalah bagian yang kedua ya terkait otak depan. Yang ketiga, ini adalah kelenjar pituitari. Nah, udah bisa ditebak lah ya, nomor berapa di sini ya. Tadi 1 sudah talamus, 2 hipotalamus, ketiga ya sudah pasti itu ya. Oke, silakan siapa yang akan menjadikan penjelasan. Nah, di sini untuk kelenjar pituitari itu ada perbedaan ya dari tipenya atau jenisnya. Jadi tidak langsung bisa disebutkan fungsinya, jadi tergantung itu bagian yang mana. Kenapa? Karena kelenjar pituitari ini ada 2 jenis ya. Nah, nanti silahkan disebutkan yang pertama apa, yang kedua apa. Jadi nanti untuk yang menjawab pertanyaan ini cukup disebutkan ya kelenjar pituitari itu nomor berapa, letaknya di mana, kemudian dibedakan menjadi apa dan apa. Nah, cukup itu saja. Nanti penjelasan masing-masing ada di pertanyaan berikutnya. Oke, saya lihat di sini yang sudah raise hand yang belum menjawab ada Sevira, ada? Ada, Bu. Sevira mau menjawab? Mau, Bu. Oke, silakan Sevira. Kelenjar pituitari itu ditunjukkan nomor 3, letaknya di bawah hipotalamus, Bu. Dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada adenohipofisis atau hipofisis anterior. Yang kedua itu neurohipofisis atau hipofisis posterior. Oke, baik ya. Benar ya jawabannya.
Untuk kelenjar pituitari ya, yang itu nanti kaitannya dengan hormon ya, itu di nomor 3. Ya, ini kecil memang dia bagiannya, tapi kalau terjadi hal yang tidak diinginkan ya, apalagi kaitannya dengan kepala, ini sesuatu yang harus kita lindungi ya. Jadi kalau sampai ada goncangan yang hebat atau benturan yang kuat gitu ya, ada satu bagian saja yang ada kerusakan atau mungkin ada benturan yang menyebabkan itu cedera ya. Nah, itu efeknya berkepanjangan ya. Jadi memang harus hati-hati dalam menjaga otak yang ada di kepala kita gitu ya. Oke, dari tunjukkan nomor berapa? Jelas nomor 3 ya. Kemudian letaknya bagaimana ya? Kita mendeskripsikan saja dari gambar ya. Jadi kalau di gambar itu bisa kita lihat ya, yang saya kasih warna merah. Ini saya coba besarkan. Nah, ini ya. Ini kelenjar pituitari ya. Atau disebut juga dengan istilah master of gland. Jadi master of gland ini bisa dikatakan masternya kelenjar gitu ya. Kelenjar yang nantinya bisa menghasilkan sekret, yang sekret itu dalam bentuk hormon ya pada umumnya. Ukurannya lebih kecil daripada yang lain ya. Jadi seukuran kacang ya. Beratnya pun cuma 0,5 gram ya, tergantung besar kepala juga ya, tapi paling tidak secara umumnya adalah 0,5 gram. Dan ini merupakan kelenjar endokrin ya, kelenjar yang memang nantinya akan menghasilkan atau mensekresikan beberapa jenis hormon yang ada di dalam tubuh kita. Nah, hormon-hormon itu tergantung dari bagian yang mensekresikan. Nah, tadi disebutkan di awal ya, bahwasanya kelenjar pituitari itu ada 2 jenis ya. Ada yang disebut sebagai adenohipofisis sama neurohipofisis ya. Atau kalau yang adenohipofisis itu disebut dengan hipofisis anterior ya. Kemudian kalau yang neuro itu disebut sebagai hipofisis posterior. Nah, ini kalau pada gambar bisa kita lihat ya, ini bagian anteriornya ya, dan ini adalah bagian posteriornya. Ini anterior ya, yang warnanya lebih terang, sedangkan yang lebih gelap ini namanya adalah posterior ya. Jadi anterior tuh yang dari depan, posterior yang dari belakang ya. Secara anatominya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah hipofisis anterior ya. Jadi clue-nya adalah kalau hipofisis anterior itu ada 3 lobus ya, atau 3 bagian. Udah kebaca sih di sini ya, namanya apa saja. Nah, silakan ya. Ini untuk satu mahasiswa ya. Jadi ada 3 mahasiswa untuk bisa menyebutkan setiap lobus yang ada di bagian hipofisis anterior ya, sekaligus fungsinya apa ya. Jadi nanti kita bisa lihat ya, karena dalam hal ini fungsi-fungsi yang ada di bagian lobus-lobus itu tentunya mendukung ya dari fungsi utama hipofisis itu sendiri ya. Oke, 3 mahasiswa saya silakan, saya lihat dulu ya yang belum pernah menjawab. Nanti kalau memang sudah tidak ada, baru saya berikan yang sudah menjawab. Di sini ada Ayu Widyaningsih. Ada Ayu? Ada, Bu. Oke. Kemudian yang kedua ada siapa ini ya? Nah, ini sudah menjawab semua. Ayo silakan yang belum menjawab. Nadia ya. Nadia belum kayaknya. Nadia sudah belum tadi? Belum, Bu. Oke, Nadia. Satu lagi Nur Laili ya. Oke, silakan untuk Ayu, dilanjut Nadia, dan yang terakhir Nur Laili ya, untuk menyebutkan satu-satu lobus yang ada di hipofisis anterior. Silakan. Yang pertama, lobus anterior itu ada di bagian belakang dari kelenjar hipofisis, menghasilkan hormon tiroksin, yaitu merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua, adenokortikotropin, yaitu yang merangsang korteks adrenal memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga, FSH itu memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Yang keempat itu ada hormon LH, itu menstimulasi estrogen. Yang kelima IPSH,
yang menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Yang ke-6 itu ada prolaktin yang menstimulasi sekresi ASI. Cukup, Bu. Oke, itu lobus yang pertama ya dari hipofisis anterior ya. Coba kita lihat dulu di sini. Untuk yang pertama ya, jadi lobus anterior ini dia ada di bagian belakang kelenjar hipofisis ya. Karena memang sebetulnya hampir semua bagian yang ada di hipofisis itu kaitannya dengan hormon ya, hanya saja hormonnya nanti berbeda-beda. Nah, kalau untuk yang lobus anterior ini memang lebih banyaknya ya kaitan hormonnya. Itu yang pertama adalah tiroksin ya. Jadi tiroksin ini yang ada di bagian leher ya. Jadi yang menyebabkan apa namanya bagian dari leher kita itu ada yang disebut dengan kelenjar tiroid ya, yang itu untuk memproduksi tiroksin ya. Kemudian yang kedua ada adenokortikotropin ya atau ACTH. Yang ini juga berperan penting ya karena kaitannya dalam hal pengaturan sistem metabolit di dalam tubuh kita ya. Ada istilah kortikosteroid gitu ya. Kemudian ada FSH. Nah, ini kaitannya dengan sistem reproduksi ya. Untuk perkembangan dari spermatogenesis ya pada laki-laki. Nah, kemudian kalau untuk yang LH ini menstimulasi estrogen. Ini yang paling banyak pada wanita ya. Kemudian ada juga ICSH. Ini juga kaitannya dengan hormon yang nantinya akan menstimulasi ya untuk menghasilkan testosteron pada laki-laki. Dan yang selanjutnya adalah prolaktin. Nah, ini diperlukan ya bagi seorang ibu yang selesai melahirkan ya untuk menstimulasi sekresi dari ASI. Jadi semua itu memang harus dimunculkan dalam momen-momen yang dibutuhkan. Jadi kalau di dalam momen yang dibutuhkan ini tidak bisa berfungsi, nah tentu akan menyebabkan proses yang tidak berjalan dengan baik itu tadi. Atau sebaliknya, pada momen yang tidak atau belum dibutuhkan ternyata jumlahnya berlebihan. Nah, ini juga bisa mengganggu sistem kenormalan yang ada di dalam tubuh. Jadi semua itu dijaga agar dalam kondisi yang balance oleh lobus anterior. Jadi lobus anterior itu termasuknya kayak memberikan instruksi. Kapan dikeluarkan, kapan ditahan, ya. Jadi tidak bisa kita keluarkan, terus tidak bisa. Terus tidak bisa kita tahan, tidak bisa. Jadi semua itu mampu dibaca oleh lobus anterior ya. Kapan tubuh kita itu membutuhkan dan kapan tidak membutuhkan ya. Oke, yang kedua silakan dilanjut Nadia. Lobus yang kedua apa namanya? Lobus yang kedua itu adalah intermedia. Dia itu mengalami rudimenter selama masa pertumbuhan, menghasilkan hormon somatotrop atau STH di mana merangsang tumbuhnya tulang. Dan yang kedua itu ada melanocyte stimulating hormone atau MSH, yaitu mengatur pigmentasi kulit. Sudah, Bu. Oke, baik. Kemudian langsung saja yang ketiga ya, biar sekalian dibahas. Nurlaili, silakan. Ya, Bu. Lobus yang ketiga adalah lobus posterior, bagian belakang dari kelenjar hipofisis, menghasilkan hormon oksitosin, merangsang kontraksi otot di uterus. Antidiuretik hormon ADH mengatur kadar air dan darah melalui absorpsi air oleh tubulus kontorti pada ginjal untuk mengatur banyak setidaknya urin yang dihasilkan. Selain itu mengatur tekanan darah. Cukup, Bu. Oke, kita lihat satu persatu 2 dan 3 ya. Yang pertama adalah lobus intermediate. Intermedia itu maksudnya tengah ya.
sekat pemisah antara lobus anterior dan lobus posterior ya. Dia tidak mengalami perkembangan, tetapi dia mengalami yang disebut sebagai rudimenter. Jadi rudimenter itu dia tidak dapat berkembang seperti lobus yang anterior sama posterior. Tapi bukan berarti tidak ada fungsi, tetap ada fungsinya tapi tidak berkembang ya. Di sini fungsinya tetap dia dalam hal menghasilkan hormon ya. Ada hormon STH, ini adalah hormon pertumbuhan ya yang merespon proses pertumbuhan yang di dalam tubuh kita yang kaitannya dengan pertumbuhan tulang ya. Kemudian ada MSH, ini yang kaitannya dengan pengaturan pigmen ya di dalam kulit kita. Nah, kemudian kalau untuk lobus posterior ya, karena tadi anterior itu adalah bagian depannya, intermedia itu bagian tengahnya ya, ini bagian depan, ini bagian belakang, dan ini tengah-tengahnya. Nah, kalau untuk yang posterior ya, apa saja hasil dari hormon yang bisa disekresikan ya? Yang pertama adalah oksitosin. Jadi oksitosin inilah yang nantinya akan berperan untuk proses kontraksi ya otot di uterus ini pada saat ibu hamil yang akan melahirkan gitu ya. Jadi kalau nggak ada kontraksi gimana proses kelahiran itu dapat berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian ada ADH atau antidiuretik hormon. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana tubuh kita itu bisa menahan air yang memang itu masih dibutuhkan oleh tubuh kita, dan ketika tubuh kita sudah tidak membutuhkan maka akan dikeluarkan. Jadi jangan sampai tubuh kita itu dehidrasi gara-gara urin yang kita keluarkan itu masih banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, makanya biasanya orang yang dehidrasi itu urinnya akan lebih sedikit atau lebih pekat ya dibandingkan dengan mereka yang normal ya dari kebutuhan airnya. Nah, artinya semakin banyak minum, urin yang dikeluarkan itu semakin banyak. Ya, artinya tubuh kita sudah memenuhi untuk kebutuhan airnya. Nah, ini sebetulnya berbahaya. Kenapa? Karena kalau sampai kita terlalu sedikit air yang diminum, ya otomatis kerja ginjal akan lebih berat. Ya, absorpsinya akan lebih berat. Kenapa? Karena dia akan menarik kembali air yang harusnya itu dijadikan zat sisa untuk dikeluarkan, tapi diserap kembali oleh tubuh ya agar tubuh tidak mengalami dehidrasi ya. Jadi dalam hal ini juga urin itu pekat atau tidaknya itu bisa menjadi gambaran kondisi kesehatan kita sebetulnya ya bagi kita yang peka ya, jadi kalau nggak peka agak repot juga gitu ya. Nah, kemudian dari warna itu juga menjadi parameter kesehatan kita juga ya. Tentunya dalam hal ini yang punya urin itulah yang bisa mengecek secara mandiri gitu ya. Beberapa hari ini mungkin kok agak aneh ya dengan urin yang saya keluarkan gitu ya, mungkin warnanya atau mungkin bahkan sampai warnanya mungkin terlalu pekat banget ya, mungkin sampai ada yang berdarah, aduh bahaya banget ya. Jadi memang dalam hal ini harus ekstra hati-hati ya karena kaitannya dengan fungsi ginjal ya kalau dalam hal pengaturan urin ya. Jadi dalam hal ini tidak bisa disepelekan. Itu pun juga tetap harus ada peran dari lobus posterior ya yang itu merupakan bagian dari otak juga. Jadi sebetulnya di dalam tubuh kita ini meskipun terkotak-kotak ya, sistem ekskresi sendiri, sistem pencernaan sendiri, sistem reproduksi sendiri, tapi semua mengkerucutnya adalah di bagian otak yang itu menjadi semacam memberikan perintah ya kapan saatnya hormon yang dibutuhkan keluar, kapan saat hormon yang tidak dibutuhkan tidak keluar. Nah, luar biasa ya sistem yang diciptakan oleh Tuhan ya, artinya ini patut sangat-sangat harus kita syukuri tanpa sesuatu yang harus kita lakukan. Semua berjalan secara alami tanpa harus kita yang mengatur. Nah, ini luar biasanya itu ya. Oke, itu untuk lobus yang dimiliki ya untuk bagian yang terakhir ya dari otak bagian depan ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada hipofisis posterior ya. Jadi hipofisis posterior ini ada dua bagian ya. Oke, silahkan untuk mahasiswa bisa memberikan partisipasinya ya untuk masing-masing satu apa dan apa, kemudian fungsinya apa. Oke, di sini yang sudah raise hand ada Desti Nangsangsari. Ada Desti? Ada, Bu. Oke. Yang kedua ada Juniko. Ada Juniko? Ada, Bu.
Ya, silakan Desti. Hipofisis posterior itu tersusun dari akson dari hipotalamus, terdiri dari dua bagian. Yang pertama nervosa, yaitu bagian belakang, neurofisis sebagai tempat menyimpan oksitosin dan ADH atau vasopressin. Sudah cukup, Bu. Oke, dilanjutkan Juniko. Baik Ibu, untuk yang kedua ada infundibulum sebagai tempat terhubungnya kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis Ibu. Oke. Sudah Ibu. Ya, kita coba review bersama-sama ya untuk masing-masingnya bagian dari hipofisis posterior ya. Untuk yang pertama, ini adalah bagian nervosa ya. Saya coba slide dulu. Jadi nervosa ini merupakan bagian yang letaknya di belakang ya. Dan ini sebagai tempat untuk penyimpanan dari oksitosin ya dan ADH. Ya, sebenarnya masih relate dengan bagian yang sebelumnya ya, yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua itu bagian infundibulum ya. Dan infundibulum ini sebetulnya bukan untuk apa ya, bukan sebagai tempat hormon atau penghasil hormon ya, tapi lebihnya itu sebagai tempat terhubungnya ya kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis ya. Jadi dalam hal ini memang harus ada koneksi ya, jadi supaya informasi atau apa istilahnya saraf-sarafnya itu dapat berkomunikasi dengan baik ya, dengan adanya infundibulum yang ada di bagian neurohipofisis. Jadi neuro itu kan saraf ya, jadi dia lebih untuk mentransfer dari rangsangan yang diberikan, nanti responnya akan dibalikan ya sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Kemudian untuk otak depan sudah clear. Nah, sekarang otak tengah. Nah, ini saya persilakan karena yang dibutuhkan hanya satu. Saya panggil satu mahasiswa yang ingin menjawab. Yang sudah raise hand di sini Dwi Putra. Dwi Putra ada? Ada Ibu. Oke, Dwi Putra, silakan untuk otak bagian tengah ditunjukkan oleh nomor berapa? Ditunjukkan oleh Kemudian nomor fungsinya, letaknya di mana dan fungsinya apa? Silakan. otak tengah ditunjukkan oleh nomor 3, disebut juga midbrain atau mesencephalon. Otak terkecil terletak di tengah otak, tepatnya di atas batang otak atau yang disebut brainstem, dan di bawah otak besar atau yang bisa disebut cerebellum. Fungsinya untuk penglihatan dan pendengaran, kontrol motorik, khususnya gerakan mata dan mulut, dan menyampaikan pesan-pesan sensoris, panas, nyeri, dan keras. Cukup, Ibu. Oke, baik. Kita sekarang membahas terkait otak bagian tengah atau kita kenal sebagai midbrain. Jadi midbrain ini bisa dikatakan, kalau tadi itu kan bagian otak depan, otak yang memiliki ukuran yang lebih besar ya. Nah, kalau otak tengah ini kebalikannya. Justru disebut sebagai otak yang bagian kecil. Jadi bukan otak kecil yang justru merupakan bagian terkecil dari otak, tetapi justru otak tengah yang ukurannya lebih kecil ya. Tapi jangan disepelekan, walaupun bentuknya kecil tapi fungsinya sangat luar biasa kalau dilihat dari materi yang ada di slide ya. Bahwasanya apapun yang berkenaan dengan sistem indera kita ya, mau itu penglihatan, mau itu pendengaran, mau itu mulut sebagai indera pengecap bagian ya, bagian dari indera pengecap kita juga ya. Kemudian indera-indera yang lain kalau ada sesuatu yang salah di bagian otak tengah ini, ya ini akan sulit untuk dipertahankan keseimbangannya. Kenapa? Karena bagian otak tengah ini itu sangat mengatur proses penglihatan kita, pendengaran, ya, kontrol motorik kita. Jadi
Kalau sampai ada pergerakan kita yang tidak terkendali ya kan, ada beberapa saudara kita ya, mungkin pasien yang mengalami gerakan yang tidak terkontrol ya, dia tangannya gerak terus, kakinya gerak terus gitu ya. Nah, itu karena ada beberapa hal yang mungkin bisa dikatakan ada yang kurang sesuai ya untuk fungsinya di bagian otak tengah, sehingga informasi-informasi yang disampaikan itu tidak diterima dengan baik begitu. Nah, jadi otak tengah itu kalau pada gambar ya, itu ada di bagian sini nih ya. Nah, ini paling dasar ya, jadi paling bawah dari otak besar ya, dan paling apa namanya, paling dekat juga di bagian batang otak. Nah, ini batang otak nih. Secara anatominya seperti itu ya. Jadi midbrain itu meskipun itu merupakan bagian yang terkecil, tetap di dalamnya ada pembagian-pembagian lagi ya. Ini sudah kecil dibagi-bagi pula ya. Tapi itu tadi ya, fungsinya sangat luar biasa ya dalam hal mengatur sistem dalam tubuh kita. Jadi ada superior colliculus ya, ada inferior colliculus, dan ada tectum, ada tegmentum ya. Dan ini merupakan bagian dari midbrain atau otak tengah ya. Oke, nah kemudian di sini ada beberapa bagian yang saya sebutkan tadi ya untuk otak tengah. Tentunya setiap otak tengah yang itu kecil-kecil bagiannya ya, itu pasti memiliki fungsi gitu ya, bukan berarti tidak ada fungsinya gitu ya. Di sini saya persilakan 3 mahasiswa ya untuk bisa memberikan penjelasan terkait bagian otak tengah. Sudah saya berikan kolom di sini, pada tabel ada 3 ya, 3 bagian dari otak tengah yang itu memiliki fungsi yang sangat vital ya. Maaf Bu, tadi itu Dwi Putra bukan Dwi Putri Bu. Oh ya, sorry, oh iya, Dwi Putra ya. Ya, kemudian untuk selanjutnya di sini ada Ratih. Ratih mau jawab? Iya, Ibu. Ada Ratih, kemudian ada siapa ini? Jihan ya. Ada Jihan, lalu ayo siapa lagi nih yang belum nih? Sebelum saya kasihkan yang sudah menjawab. Ananda sudah jawab belum ya? Oh, tidak resen ya, sorry. Oke, siapa ini ya yang belum ya? Adila sudah, Rina sudah, ya, Desti tadi sudah, Reni sudah. Ya, silakan yang belum. Kalau tidak, saya serahkan yang mau-mau saja. Ibu Adila belum tadi, kan nggak jadi. Oh, yang tadi hilang sinyalnya ya. Oke, silakan dimulai dari Ratih untuk menyebutkan bagian yang pertama dari otak tengah dan fungsinya. Baik Ibu, bagian pertama ada bagian tegmentum yang terdiri dari nukleus merah, periaqueduktal gray, sama substans nigra. Dari fungsi dari tegmentum sendiri apa? Adalah pembentukan dari retikuler, area yang sangat beragam dan integratif ini berisi jaringan inti yang bertanggung jawab atas banyak fungsi vital termasuk kesadaran dan siklus tidur Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, lanjut Jihan. Ya, yang baik Bu, yang kedua itu tektum yang terdiri dari 2 pasang coli-culi yang secara bersamaan disebut dengan corpora quardigemina, terus surfacial coli-coli bagian atas yang berperan dalam proses awal penglihatan dan pengendalian gerakan mata, itu fungsinya. Terus kalau yang inferior coli-culi bagian bawah itu fungsinya untuk proses pendengaran. Itu aja Bu. Di bagian 3 ada penduculus cerebri atau cerebral peduncle, bundel saraf yang terdiri atas saraf sensoris dan saraf motoris yang membawa informasi antara
otak besar atau cerebrum, dan pons. Terima kasih, Bu. Cukup. Oke, baik. Kita lihat untuk bagian-bagian dari otak tengah ya. Jadi ada 3 ya. Di sini ada tegmentum, kemudian ada tectum, dan ada cerebral peduncle atau pedunculus cerebri ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya, kalau untuk tegmentum itu kaitannya dengan keseimbangan ya atau homeostasis, yang itu juga terlibat dalam apa namanya refleks ya. Jadi sesuatu yang tidak kita sadari gitu. Nah, ini bagian-bagiannya bisa kita lihat ya. Ada nukleus warna merah ya, ada periaqueductal gray yang warnanya dia abu ya, karena sesuai dengan ininya ya, warnanya ya. Kemudian ada substansia nigra. Nah, ini semua kalau ada bagian yang mungkin tidak sesuai ya atau ada kelainan ya, tentunya akan mengganggu gerak tubuh kita yang tidak terkendali yang saya sebutkan tadi itu ya. Jadi pergerakannya itu tidak terkontrol ya, bahkan mungkin bisa menyebabkan penyakit yang kalau neuron atau sarafnya tidak berfungsi dengan baik ya di bagian tegmentum, itu bisa menyebabkan penyakit Parkinson ya. Nah, ini semua memang erat kaitannya dengan sistem saraf ya yang ada di dalam tubuh kita, yang itu ada di bagian otak tengah. Yang tadi itu bilangnya lebih kecil ya ukurannya, tapi ternyata ada satu hal saja yang terganggu di sana, efeknya bisa sangat-sangat berbahaya, mempengaruhi seluruh kenormalan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk tektum ya, tektum ini ada 2 ya, ada superior colliculi, ada inferior colliculi. Nah, kalau untuk yang superior ini erat kaitannya dengan proses penglihatan secara visual ya, kemudian mengendalikan gerakan mata, karena ada beberapa orang yang gerakan matanya itu tidak stabil ya, dan itu juga bisa dipengaruhi oleh saraf-saraf yang ada di bagian tektum yang ada di otak tengah ya. Nah, kemudian ada yang kedua, ini pendengaran ya, atau inferior colliculi, ini bagian yang memang pengaruh pendengaran. Jadi pendengaran itu tidak melulu kalau terjadi gangguan, tidak melulu dikarenakan telinga kita yang bermasalah ya. Bisa jadi telinga kita ini nggak apa-apa ya, sehat walafiat gitu ya, tapi ada bagian yang memang di saraf otak kita yang tidak bisa menerima respon suara yang baik sehingga tidak bisa diteruskan ya di telinga kita, sehingga tidak mampu untuk mendengar itu suara apa. Memang dalam hal ini antara indera yang itu merupakan bagian motorik, bagian yang memang sensorik ya, yang itu menangkap rangsangan suara, itu tidak cukup berhenti di telinga saja, tetapi harus teruskan ke bagian otak atau sistem saraf pusat yang nantinya untuk diterjemahkan ya, dan itu disesuaikan dengan kamus yang ada di kepala kita. Nah, jadi atau di otak kita. Jadi sesuatu yang bisa kita pahami untuk keseharian kita, meskipun kita tidak melihat itu siapa orangnya, tetapi kalau dia bersuara, dia memanggil tanpa kita lihat itu siapa, kita sudah tahu, oh itu suara si A, oh itu suara si B, tapi dengan catatan sudah sering atau beberapa kali mendengar ya. Jadi memori yang ada di kepala kita, di otak kita sudah kuat gitu ya. Jadi meskipun tidak melihat itu siapa, kita tahu itu suaranya siapa ya, karena setiap kita kan punya warna suara yang berbeda-beda ya, kecuali kalau kita baru ketemu sekali dan itu sangat sulit untuk bisa direkam. Tapi kalau sudah keseharian, ini bisa dikatakan mendengar dengan baik ya, dan bisa merespon tanpa harus melihat siapa yang berbicara gitu ya, atau sesuatu yang sifatnya bukan orang ya, misalkan suara hujan ya, suara apapun yang mungkin kita sudah pernah dengar sebelumnya, tapi tanpa kita lihat itu sudah tahu nih kita kalau itu adalah bunyi yang memang sudah kita pernah dengar sebelumnya. Ini kalau sesuatu yang normal. Nah, kalau yang nggak normal itu tadi ya, jangankan sesuatu yang baru kita dengar, udah berulang-ulang kali kita dengar saja, kalau ada sesuatu yang salah di bagian ini, ya tentunya akan mengganggu pendengaran kita, tidak bisa mendengar dengan baik gitu ya. Itu untuk yang bagian-bagian dari otak tengah. Nah, yang selanjutnya adalah otak belakang ya. Ini sudah saya langsung tentukan ya, ada bagian-bagian otak belakang itu ada 3.
saya persilahkan untuk 3 mahasiswa bisa memberikan penjelasan untuk masing-masing bagian dari otak belakang yang sudah raise hand di sini. Oke, ada Rina Tiara. Ada Rina Tiara? Ada, Bu. Kemudian, ya siapa lagi ya yang belum? Tidak ada? Silakan Rina Tiara untuk bisa menjawab yang bagian pertama dulu. Baik, Bu. Yang pertama itu ada otak kecil atau cerebellum berukuran 10% dari seluruh otak, memuat lebih 50% sel saraf di otak, terletak di bagian belakang otak, di bawah lobus oksipital otak besar dan di dekat batang otak. Berfungsi menjaga keseimbangan tubuh, kemudian mengatur koordinasi dan gerakan tubuh. Kemudian yang ketiga sebagai proses pembelajaran gerakan dan fungsi kognitif. Cukup, Bu. Baik, di sini ada siapa lagi nih? Ini sudah semua ini ya, Reni sudah, Desti sudah. Ya, yang lain, oh ada deh, Nur Sifah. Ya, silakan Nur Sifah. Yang kedua itu ada pons terletak antara otak tengah dan medula oblongata yang berukuran panjangnya kira-kira 2,5 cm, bagian dari batang otak atau brainstem. Dia itu berisi sabut saraf yang menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang serta menghubungkan bagian otak kecil kiri dengan bagian kanan. Dia itu berfungsi sebagai jalur saraf, yaitu membawa sinyal ke korteks utama. Sinyal yang dapat dikirimkan cenderung berhubungan erat pada fungsi wajah, contohnya gerakan pada mata dan telinga. Cukup, Bu. Oke, yang ketiga, Tiles. Silakan Tiles. Untuk bagian yang ketiga itu ada medula oblongata, Bu, bagian dari batang otak atau brainstem yang terletak di bawah pons yang terhubung langsung dengan sumsum tulang belakang untuk menghantarkan sinyal-sinyal dari otak sebelum disampaikan ke saraf-saraf tulang belakang. Fungsinya itu antara lain penghubung antara otak dan saraf tulang belakang, mengatur gerak refleks tubuh, fungsi otonomik, mengatur emosi, pengendali kegiatan tidur. Ada bagian-bagian medula oblongata, yaitu yang pertama ada median visura, bagian berbentuk cekungan, piramis, bagian yang berbentuk tonjolan berisi substansi putih, olive yang merupakan struktur berbentuk biji zaitun atau olive, dan ujung beberapa saraf kranial, yaitu saraf glosopharyngeal atau saraf ke-9, saraf fangus, saraf ke-10, saraf kranial aksesorius, saraf ke-11, saraf kranial ke-12, hipoglossus, Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik ya. Di sini kita bisa lihat ya bagian dari otak kecil. Jadi meskipun disebut otak kecil ya, bukan berarti memang tidak ada fungsi atau tidak begitu berperan ya, tetap sangat-sangat berperan ya, apalagi kalau dilihat dari fungsinya tadi luar biasa banget ini. Jadi meskipun dia ukurannya 10% dari seluruh otak ya, tetapi di dalam otak kecil itu menyimpan lebih dari 50% sel saraf ya. Jadi kecil-kecil cabai rawit ya, dikatakan seperti itu ya. Jadi fungsinya pertama menjaga keseimbangan tubuh. Jadi bagaimana kita bisa melakukan aktivitas tanpa adanya oleng ya, kalau jalan itu tetap dalam kondisi yang tegak ya. Kemudian kita bisa menseimbangkan tubuh kita, itu karena otak kecil kita berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena menjaga keseimbangan tubuh dan selain itu juga mengkoordinasikan segala gerakan-gerakan tubuh kita. Ya. Nah, ini sangat ketara banget kalau dalam kondisi ya nauzubillah min zalik ya, kondisi orang mabok gitu ya. Bukan mabok kendaraan, bukan ya, maksudnya mabuk alkohol gitu. Nah, itu kan sarafnya sudah tidak terkontrol dengan baik ya. Jadi pergerakannya pun sudah di luar kesadaran gitu. Dan apakah orang yang sudah terbiasa seperti itu akan kembali ke normal? Ini sangat sulit
Karena pada umumnya saraf ini sekalinya dia cedera itu akan sulit untuk meregenerasi. Ya. Beda dengan sel-sel yang lain. Kayak apa namanya? Orang yang mengkonsumsi narkoba gitu ya, itu kalau sudah terlalu sering ya, bahkan bisa dikatakan kecanduan gitu ya, itu dari segi ngomong aja udah kelihatan ya, sudah ketara banget kalau memang dia adalah pengguna gitu, karena keseimbangannya sudah tidak bisa terkontrol lagi, kembali ke normal itu udah sulit gitu. Nah tentunya dalam hal ini tidak bisa dibohongi kalau itu kaitannya dengan saraf, karena saraf ini tuh tadi beda dengan sel-sel yang lain yang itu bisa diregenerasi dengan mudah. Sel ini sekalinya ada kerusakan, itu akan sulit dikembalikan ke semula gitu. Kalau sembuh ya bisa ya diupayakan, tapi tentu sisa-sisanya masih ada. Ya, kalau kalian mungkin pernah menjumpai mantan pengguna narkoba ya yang itu sudah kelas kakap misalkan, itu akan ketara banget dari gestur tubuhnya ya, cara ngomongnya, bahkan cara berjalannya itu sangat kelihatan. Kenapa? Karena berpengaruh besar terhadap keseimbangan itu tadi ya, koordinasinya yang itu ada di bagian otak bagian kecil ya. Nah, itu juga dalam proses kognitif ya. Jadi kemampuan kita bisa belajar dengan baik ya, menyerap semua apa yang disampaikan, itu otak kecil kita itu sangat berperan ya. Karena dalam hal ini otak kita itu mampu untuk merekam apa yang sudah kita lihat, mampu merekam suara apa yang sudah kita dengar. Nah, ini luar biasa banget ya. Makanya sebisa mungkin apa yang kita lihat sesuatu yang baik, apa yang kita dengar itu sesuatu yang baik ya. Jadi kesimpan di dalam memori otak kita tuh baik. Tapi kalau sudah sesuatu yang tidak enak kita lihat ya, sudah sesuatu yang tidak nyaman di telinga kita lihat, itu otak kita tuh menjadi kacau ya. Artinya memori itu akan sulit untuk dihapuskan. Jadi sebaiknya mengisi sesuatu yang baik ya, sesuatu yang memang layak untuk dilihat, layak untuk didengar gitu ya, sebagai penambah wawasan yang baik ya, bukan malah sebaliknya. Nah, itu adalah bagian dari otak kecil ya. Kemudian ada pons ya. Jadi kalau dilihat tuh ini bagian dari batang otak yang memang ada di bagian bawah ya. Jadi bagian batang otak ini ada disebut dengan pons ya. Pons ini juga apa namanya berperan penting ya, karena bisa dikatakan ini sebagai jalur saraf ya, karena sebagai penerus sinyal ke korteks utama. Jadi biasanya ini erat kaitannya dengan gerakan yang ada di muka ya, yang itu mungkin mata ya, telinga begitu. Nah, ini ada beberapa saraf yang memang diletakkan di bagian pons ya. Itu adalah saraf trigeminal, ada saraf abdusen ya, saraf facial, ada saraf vestibulococlear. Ya, ini semua erat kaitannya dengan apa yang ada di wajah kita ya. Nah, dalam hal ini tentunya apa yang ada di bagian wajah kita ini tentunya tidak hanya sekedar untuk di muka saja ya. Jadi bisa untuk mengelola bagaimana sistem pencernaan kita loh, kan jauh banget ya. Jadi istilahnya walaupun posisinya itu jauh ya antara muka, antara sistem pencernaan, tapi semua itu ada keterkaitan yang erat ya. Jadi ada saraf trigeminal, nah ini contohnya saja ya, dia mengelola sensasi dan gerakan pada wajah. Nah, itu juga berfungsi dalam sistem mencerna dan melahap. Ini sebenarnya kan nggak masuk akal ya kalau kita lihat, kok bisa gitu ya, ada kaitannya. Nah itu. Jadi kalau mungkin ilmu kesehatan yang sifatnya tradisional ya, terutama di negara-negara Cina itu kan ada pengobatan-pengobatan yang bisa dikatakan menggunakan titik-titik tertentu ya. Ya mungkin ini bisa kita jadikan referensi gitu ya. Kenapa? Karena memang untuk mengobati suatu organ yang cedera itu tidak mesti harus organ tersebutlah yang disentuh ya, atau organ itu langsunglah yang kita pijet istilahnya ya, tapi bagian-bagian yang menghubungkan yang itu ada kaitannya itu yang dilakukan untuk pengobatannya. Ini kalau secara tradisional ya, tapi kalau secara medis ya tentunya itu sudah ada apa aturan sesuai dengan perjalanan obat sampai dia bisa diterima dan masuk ke dalam organ tersebut dan langsung bisa di
gunakan untuk proses penyembuhan. Tidak ada yang salah dengan semua itu, tinggal bagaimana caranya agar kita bisa lebih bijak ya. Kapan saatnya kita menggunakan sistem tradisional, kapan saatnya kita menggunakan sistem yang sudah modern ya. Ya kalau sifatnya sudah mendadak dan urgent, ya tentunya tidak bisa kita menggunakan yang tradisional ya, tetapi kita membutuhkan yang sifatnya harus secara medis seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk sesi diskusi kita hari ini ya. Jadi nanti untuk pekan depan itu materinya adalah yang sudah saya sharekan pekan ke-12, tetapi nanti untuk pekan ke-12 itu bukan lagi sesi tanya jawab, tetapi saya ganti untuk kuis. Ya, sesuai dengan instruksi yang saya sudah berikan di grup ya. Jadi jangan sampai tidak dibaca, karena grup itu bisa dikatakan sebagai komunikasi utama ya kalau kita menjadi mahasiswa. Kalau dulu belum ada sistem grup seperti itu, apa-apa ya datang langsung ke kampus, melihat di bagian papan pengumuman ada perubahan kuliah pun juga harus datang ke kampus ya. Kalau sekarang mah ya Allah enak banget. Makanya saya tuh bingung ya ketika sudah zaman teknologinya canggih banget, ketika ada dosen menginfokan di grup misalkan praktikum yang awalnya jam 10 digeser jam 8, ketika yang lain itu udah membaca kok ada yang bilang maaf Bu saya nggak baca grup, lah kok bisa gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi untuk angkatan kalian ya, harus aktif, apapun yang di-sharekan harus dibuka ya. Kalau nggak komen yang sifatnya itu bukan pertanyaan, yaitu hak masing-masing, tapi yang jelas harus dibaca. Ya, apapun itu, ya, jangan sampai terlewat. Kalau sesuatu itu harus hari itu dan nggak ada kesempatan yang lain, apa yang akan dilakukan? Ya, jadi selama kalian menjadi mahasiswa, wajib untuk selalu melihat info-info yang diberikan. Jangan sampai tidak ada yang dilihat ya, jadi harus dilihat. Oke, mungkin itu ya untuk absensi. Saya minta coba dibuka layarnya masing-masing untuk di on cam kan, karena saya akan record ya untuk slide yang pertama sebagai bukti ya untuk kehadiran. Oke, untuk slide yang pertama, kemudian untuk yang kedua. Oke. Baik, sedikit mengingatkan ya untuk mahasiswa yang bisa dikatakan hebat ya, luar biasa karena mengikuti perkuliahan yang luar biasa juga ya padatnya. Ada satu hal yang mungkin jangan sampai dilupakan ya, ketika kita kuliah ya, walaupun kondisi di luar sana mungkin sedang bekerja, di luar sana mungkin sedang di rumah ya, tapi tetap kondisikan dalam perform yang baik ya. Jangan sampai ada yang tidak baik performnya. Ya kalau perempuan pakai jilbab ya pakai jilbab kan gitu ya. Jangan sampai ada yang tidak memakai jilbab atau malah pakai tutupan anduk ya. Ada yang pakai tutupan selimut. Nah, itu kan secara etika kurang baik. Zoom ini seperti kelas. Kayak kalian kuliah di kelas ya. Jadi selayaknya kuliah di kelas, performnya ya seperti itu meskipun kita daring. Ya, saya hanya mengingatkan. Jadi jangan sampai nanti beberapa kali saya mengingatkan tapi tidak diperhatikan, ya otomatis itu sangat mempengaruhi dari kedisiplinan ya. Jangan sampai itu terjadi. Ini terutama yang ada di rumah loh. Kalau yang dikerja insya Allah semuanya karena standby perform yang sopan dan baik ya alhamdulillah aman. Tapi kalau yang di rumah ya jangan ya. Kan udah tahu nih jadwal kuliahnya ya, kalau saya mandi kuliah jam 8, 9 ya saya mandi harus sebelumnya dan harus sudah rapih pada saat itu dan siap untuk menyimak kuliah. Ya, dosennya aja pagi-pagi harus nyubuh loh ya untuk menyiapkan perform di depan kalian gitu ya. Masa iya mahasiswanya malah ada yang nggak begitu, kan sangat disayangkan ya. Ya paling nggak kalau yang nggak pakai jilbab ya dirapihkan rambutnya ya, dikucir ke atau gimana gitu ya.
Jadi biar cantik gitu ngelihatnya ya, rapi gitu. Oke, mungkin itu ya saran dari saya agar tetap semangat ya. Biasanya sih kalau saya sih ketika ngajar kondisi saya lagi nggak perform dengan baik itu ngajar saya jadi nggak mood. Nah itu sama dengan kalian, harusnya itu bisa dijadikan motivasi untuk tetap harus energik ya dalam apapun itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, semoga pertemuan ke depan bisa lebih baik lagi ya. Jangan sampai ada yang kecolongan ya. Malu juga tuh dilihat teman-temannya kan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.